Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini pasti selalu kita baca berulang kali, ya, minimalnya sehari 17 kali ya. Kita baca karena ayat ini merupakan bagian dari suratul Fatihah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang salah satu sifat dirinya, yaitu dia adalah Rabb semesta alam. Rabb itu artinya yang maha mencipta, yang maha memelihara. Jadi kita harus yakin bahwa yang menciptakan kita dan memelihara kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya, dan memang hanya satu ya, yang menyebabkan dunia ini jadi ada dan nanti melenyapkan kembali, menghidupkan manusia dari tidak ada menjadi ada ya. Di dunia ini nanti akan dilenyapkan lagi ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah itu berkuasa menciptakan manusia tidak ada ayah, tidak ada ibu. Tapi Allah menciptakan manusia dengan kekuasaannya, dengan kudrohnya ya. Siapa itu? Nabi Adam ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kudroh ya, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berkuasa menciptakan seseorang ya tanpa ibu ya, hanya dengan ayah ya. Hanya dengan ayah tanpa ibu lahir seorang manusia. Kuasa enggak Allah? Ada enggak buktinya? Siapa itu? Siapa? Siti Hawa ya. Siti Hawa terlahir dari salah satu daripada tulang rusuknya Nabi Adam ya. Allah kuasa enggak menciptakan seseorang tanpa ayah ya, tanpa ayah, hanya dari seorang ibu? Kuasa enggak? Kuasa. Ada buktinya? Ada buktinya? Ya? Ada buktinya? Siapa? Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam kuasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga kuasa menciptakan manusia yang terlahir karena perkawinan seorang ayah dan seorang ibu, seperti kita semuanya ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa menciptakan itu semua ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kudroh. Dia Rabb ya. Tidak hanya sekedar menciptakan, tapi Rabb itu juga memelihara. Allah pelihara, Allah sediakan makanannya. Jadi ketika kita ada di dalam kandungan, kita juga diberi makan oleh Allah. Kita lahir ke dunia juga diberi makan oleh Allah. Ada rizkinya masing-masing.
Allah yang memelihara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur, ya. Nah, ini kalau Allah mencipta, Allah memelihara, kita tauhidnya disebut apa? Tauhid rububiyah. Artinya kita yakin Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada ini, dan kita yakin bahwa segala sesuatu ada di dalam genggaman Allah. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya ada di dalam genggaman Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Allah berkuasa mutlak atas segala makhluknya. Makhluk tak memiliki kekuatan apa-apa, ya, kecuali dengan izin Allah. Kalau ini sudah masuk tauhid mulkiyah. Jadi tauhid mulkiyah ini adalah keyakinan yang sempurna, keyakinan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai apa? Pemilik kerajaan, pengatur, penguasa mutlak. Ya. Apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Kita boleh merencana, ya. Tetapi yang pasti terjadi apa yang direncanakan oleh Allah. Kita boleh punya keinginan, ya. Ana urid, saya ingin. Huwa yurid, dia ingin. Antum turid, ya, turidun, ya. Kalian punya keinginan. Tapi apa? Wallahu fa'alu lima yurid. Tetapi Allah lah sesungguhnya, ya, penentu segala keinginan. Jadi kalau keinginan kita bersesuaian dengan keinginan Allah, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, mungkin gak terjadi? Tidak mungkin terjadi, ya. Kalau keinginan kita tidak sesuai, ya, dengan keinginan Allah, tidak mungkin terjadi. Nah, jadi kita dapat belajar dengan matematika. Ya. Dalam matematika Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, ya, sifat-sifat himpunan. Ada himpunan di situ yang anggotanya kosong, ya. Artinya anggotanya kosong, himpunan tidak punya anggota. Contohnya apa? Contohnya misalnya himpunan manusia yang tidak akan mati. Ada enggak himpunan manusia yang tidak mati? Ya. Karena Allah berfirman, kullun nafsin dha'iqatul maut. Ya, tiap manusia pasti akan mati, ya kan? Himpunan kosong, enggak ada manusia yang tidak akan mati. Tapi tadi kita sudah mendengar ada himpunan yang anggotanya hanya satu. Contohnya tadi himpunan manusia yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Anggotanya siapa? Anggotanya himpunan manusia yang hidup di bumi, tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Ada enggak? Ada siapa? Anggotanya berapa? Hanya satu. Yang anggotanya hanya satu tadi apalagi? Himpunan manusia yang punya ayah, tidak punya ibu, ya. Yaitu siapa anggotanya? Siti Hawa. Ya. Ada lagi anggotanya satu tadi? Ya. Punya ibu, tidak punya ayah. Anggotanya hanya satu, yaitu Nabi
bisa ya. Ini contoh himpunan-himpunan yang Allah sediakan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ini punya ayah, punya ibu gitu ya. Kalau ada orang ngakunya bayi ajaib, pernah nggak mendengar cerita di Demak dulu tahun sekian ya? Pernah ya? Nah, geger. Kenapa? Ada berita yaitu seorang wanita melahirkan tanpa ayah dan itu tiba-tiba. Ya. Di media koran saat itu sangat ramai ya, heboh. Tapi begitu diselidiki apa yang terjadi? Ternyata anaknya Pak Lurah ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, demikian nasihat pagi ini. Jadi kita harus yakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu, maka kita tidak layak apabila mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nun wal qalami wa mayasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.